Suatu hari tinggallah seorang lelaki dengan dua orang anak yang bernama Pak Ipung. Ia ditinggal di sebuah dusun yang terletak di Muara Muntai di Kalimantan. Sudah lama ia menjadi seorang bapak sekaligus ibu untuk kedua anaknya. Sang istri sudah lama meninggal karena sakit. Setiap hari, ia bekerja keras untuk mencari nafkah sebagai pencari kayu bakar. Setiap hari ia harus bangun sebelum matahari terbit untuk memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Setelah memandikan dan makan bersama kedua anaknya yang masih kecil-kecil, ia pun langsung pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Menjelang sore hari, ia pun kembali pulang ke rumah. Dalam waktu 1 minggu, ia menjual kayu bakar tersebut 2 kali ke pasar. Uang dari hasil penjualan kayu bakar, ia belanjakan bahan makanan, baju untuk kedua anaknya, dan sebagiannya ia simpan. Pak Ipung sangat bekerja keras. Namun meskipun ia sudah berusaha, tapi tetap saja ia merasa sangat kewalahan mengurus kedua anaknya yang masih kecil. Pada suatu hari, ia berniat untuk mencari istri agar bisa mengurus kedua anak dan mengerjakan pekerjaan rumah pada saat ia pergi bekerja. Sehingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang gadis yang sangat baik hati. Tanpa menunggu lama, ia pun langsung melamar gadis tersebut. Sang gadis pun menerima lamaran Pak Ipung. Pada awalnya, gadis tersebut menjadi ibu yang sangat baik bagi kedua anaknya. Namun, lama-kelamaan pada saat Pak Ipung bekerja dan jarang pulang untuk mencari kayu bakar tempat yang lumayan jauh, disitulah ibu tiri tersebut memperlakukan kedua anak secara tidak baik. Kedua anak Pak Ipung masih kecil-kecil. Namun sang ibu tiri sering menyuruhnya mengambil air di sungai dan tidak jarang keduanya terkena pukulan sang ibu. Semakin hari, perlakuan sang ibu tiri semakin menjadi-jadi. Pada suatu hari, kedua anak tersebut disuruh untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar. Aku minta sekarang kalian berdua pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kalian pulang dengan masing-masing membawa 1 pikul kayu bakar. Jika tidak, aku tidak akan segan-segan untuk memukul kalian, perintah sang ibu tiri. Kedua anak kecil tersebut berjalan memasuki hutan dengan rasa takut. Keduanya berpegangan tangan karena takut terpisah. Untuk pertama kalinya mereka memasuki hutan. Sepanjang perjalanan, mereka mengumpulkan ranting-ranting yang jatuh dari pohon. Lama-kelamaan jalan yang mereka lewati semakin gelap. Daun yang sangat lebar membuat cahaya matahari tak dapat menembus masuk. Keduanya pun sejak pagi belum makan kan. Perutku sakit sekali. Aku sangat lapar. Rengek sang adik memegangi perutnya. Sabar adikku. Aku mendengar suara gemercik air. Pasti di dekat sini terdapat sungai. Di tepi sungai sana, mudah-mudahan terdapat buah-buahan yang dapat kita makan untuk mengganjal perut. Jawab sang kakak menenangkan adiknya. Akhirnya dengan penuh rasa sabar dan menahan rasa lapar, mereka pun tiba di sebuah sungai. Di sana, mereka melihat banyak sekali pohon pisang. Kedua anak tersebut makan pisang sepuasnya hingga kenyang. Mereka pun membawa beberapa pisang tersebut sebagai bekal. Karena kayu yang dikumpulkan masih sangat sedikit, kedua kakak beradik ini takut untuk pulang ke rumah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bermalam di hutan. Keesokan harinya, setelah mereka mendapatkan kayu, masing-masing 1 pikul kayu bakar, mereka pun pulang ke rumah. Perjalanan pulang sangat jauh, sehingga bekal pisang yang mereka bawa sudah habis. Akhirnya mereka pun sampai di rumah. Sesampainya di rumah, mereka langsung memanggil ibu tirinya untuk menunjukkan bahwa mereka sudah membawa kayu bakar. Ibu, kami sudah membawa kayu bakar sesuai yang kau suruh. Sekarang kami sangat lapar, Bu. Tolong berikan kami makan, ujar sang kakak. Namun tidak ada jawaban. Sepertinya ibu tiri mereka tidak ada di rumah, Kak. Aku sangat lapar sekali, kata sang adik. Tahanlah sebentar, tunggu ibu pulang. Lihatlah di tungku kuali yang berisi ketan yang sedang dimasak, jawab sang kakak. Namun setelah lama menunggu, sang ibu tiri tidak juga datang. Akhirnya kedua kakak beradik tersebut tidak dapat menahan rasa laparnya. Ayolah Kak, perutku sangat lapar.
"Kita ambil sendiri saja di tungku itu," ujar sang adik merengek. Akhirnya mereka pun mengambil nasi ketan. Karena sangat lapar, mereka pun tidak merasakan rasa panas. Tidak lama kemudian, datanglah sang ayah, Pak Ipung dan ibu tirinya. Melihat kedua anaknya yang baru saja pulang dan menghabiskan makanan, Pak Ipung sangat marah. Ia terhasut oleh sang istri. "Kalian memang anak-anak yang nakal. Sudah berhari-hari tidak pulang. Sekarang kalian habiskan makanan dengan sangat rakus. Sebenarnya kalian berdua ini anak manusia atau anak dari seorang ikan?" kata sang ayah marah. Kedua kakak beradik tersebut hanya menangis mendengar bentakan sang ayah. Mereka pun berhenti menelan nasi ketan. Pada saat itulah mereka merasakan panas di seluruh tubuhnya. Karena saking panasnya, kedua kakak beradik itu langsung membuka bajunya dan berlari menuju sungai yang letaknya tidak jauh dari rumah mereka. Rumput yang mereka lewati pun ikut terbakar. Mereka pun menceburkan diri ke dalam sungai. Seketika, mereka berdua benar-benar berubah menjadi 2 ekor ikan. Pak Ipung sang ayah sangat menyesal dengan perkataannya. Namun penyesalannya tidak ada gunanya. Karena kedua anaknya tidak dapat kembali ke wujud semula. Kini, kedua ikan tersebut dikenal dengan sebutan ikan pesut.